Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Cikal Modifit. Jadi kali ini kita mau melanjutkan project bikin Suzuki Crystal buat road race. Nah, ini pada kali ini kita masuk ke tahap mesin engine ya. Jadi apa aja yang dirubah untuk Crystal ini? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Jadi untuk di mesin ini kita menggunakan kruk as Yamaha Alpha. Ini kruk as Yamaha Alpha. Di sini kita bisa lihat ini stangnya merek Yamaha atau dia 2JG. Ini Yamaha. Maaf kalau ngeblur. Jadi kenapa pakai kerkas Yamaha Alpha? Biasanya kan orang pakai kerkasnya F1ZR. Nah, ini kita pakai kerkas Alpha, selain murah, juga rubahannya nggak terlalu banyak gitu. Ini saya dapat itu di toko e-commerce tuh kayak Shopee. Ini hanya sekedar hanya 40.000 harganya. Kalau untuk kerkas F1ZR itu kan lumayan mahal dia. Jadi di sini kalau kerkas Yamaha Alpha CEM dia sebelah kirinya udah sama nih, sama Tornado, sama Crystal. Jadi kita hanya modif di bagian kanan. Ini harus kita modif gitu. Jadi ini nanti dipotong dan kita bikin untuk biar PNP dengan rumah kopling Satria. Karena untuk kopling sendiri kita menggunakan Satria 2 tak. Nih. Gitu. Jadi satu set kita pakai rumah kopling Satria 2 tak. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Ini kalau kerkas Alpha atau CEM dia punya lingkar daun ini lebih besar daripada RC. Nih kita bisa lihat perbedaannya. Sangat jauh sekali kan. Gitu. Keuntungannya pakai kerkas Alpha ini kompresi bawahnya bisa lebih padat gitu. Dan ini struknya dia udah 52. Jadi kalau struk RC 110 Crystal Tornado itu struknya 48. Kalau Alpha ini udah 52. Nah, jadi ini kita diuntungkan sekali nih. Kompresi bawahnya udah pasti meningkat gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya ini di crankcase ini harus ada yang dibesarkan ruang crankcase-nya ini. Jadi ruang crankcase ini kita bawa ke tukang bubut dan minta dimiling biar si kerkas ini masuk. Nih kita pasang, kita lihat ya. Nah, dia punya rongga ke crankcase ini sempit. Jadi tanpa kita ganjel kerkasnya dengan maksud tujuan memperpadat kompresi, itu nggak perlu karena di sininya dia udah padat nih antara crankcase dengan kerkas. Di sini kita bisa lihat jaraknya tipis sekali gitu. Jadi kalau crankcase-nya harus kita bubut, harus kita besarkan. Nah, kalau ini udah kita besarkan, kita pasang yang kerkas RC atau Satria 6 speed, Satria 2 tak, dia sama lebar bandulnya. Tuh, di sini punya celah longgar sekali. Jadi terlihat banget perbedaannya ketika kita pakai kerkas asli Tornado dengan kita pakai punya Alpha tuh beda banget. Jadi di sini kompresi bawahnya pun bisa meningkat drastis. Gitu.
Ini udah kita milling nih. Dan ini kan sesudah milling kita vapor blasting. Jadi biasanya saya poles lagi nih, saya mengkilapin lagi. Tapi beda bengkel, beda mekanik, beda rumusan. Kalau saya senang ini nanti saya poles halus, saya bikin seperti kaca. Tapi ada juga mekanik yang sukanya masih berkontur kulit jeruk. Kalau ini saya nggak mau, saya poles semua sampai mengkilat semua ini. Dengan tujuan aliran bahan bakarnya sih bisa lebih lancar. Gitu. Nah, untuk di sini juga udah kita porting menyesuaikan bentuk dari si blok seher gitu. Nah, ini juga daun kerkasnya ini udah gede banget, dan dari segi bobot dia lebih berat. Dia ini ditimbang hampir 2,2 kilo. Sedangkan untuk kerkas RC ataupun Tornado dia di bawah 2 kilo. Jadi ini sangat membantu banget nih. Gitu. Pasti kompresi bawah sangat meningkat. Tapi memang wajib ini kita banyak bubut gitu. Mulai dari ketebalan kanan kirinya, terus di bagian kanan. Dan nanti kalau ini kita pakai di Tornado, biasanya kan kalau kruk as Tornado dia ada ring kuningan. Biar posisinya dia ini center. Tapi kalau kita udah pakai kruk as F1 ZR atau Alpha, ring kuningannya nggak perlu kita pakai gitu. Karena nanti biar bisa kepasang bagian crankcase sebelah kanannya. Untuk setangnya nanti kita ganti pakai Suzuki Tornado juga. Ini kan masih asliannya Yamaha 2JG. 2JG. Jadi nanti setangnya sih kita pakai punya Tornado. Big end ininya ini sama Tornado. Jadi kalau untuk pen big end-nya nggak perlu dirubah lubangnya, udah sama dengan Tornado gitu. Jadi buat yang nanya, Mas pakai kruk as apa, ya inilah saya pakai kruk as Alpha. Selain murah, dengan harga 40.000 kita udah bisa dapat kruk as, dibanding kita harus beli kruk as F1 ZR. Cuman itu dia, kita harus merubah di bagian crankcase ini, kita perbesar semua. Nah, nanti juga kita rumah kopling pakai Satria. Karena kalau untuk rumah kopling Tornado atau kristal sendiri yang masih ori, itu kita nggak bakal sanggup karena pasti selip. Dikasih power besar, dia bakal selip. Jadi mau nggak mau kita harus pakai rumah kopling Satria gitu. Untuk rasionya belum datang. Itu rasionya itu campuran antara gigi rasio Shogun 125 terus campuran sama Tornado, itu oplosan. Nah, kalau untuk bearing kruk asnya biasa kita pakai yang double pelor. Yang seperti ini. Nah, ini kita pakai bearing yang koyo double pelor. Orang sih nyebutnya bearing inul karena dia bisa bergerak kanan kiri begini. Tujuannya apa? Jadi kalau kruk as kita melintir, dia bisa ngikuti gerakan si kruk as. Jadi kruk as nggak patah. Gitu. Cuman memang mesin nanti jadi sedikit berisik, tapi dijamin mesin tuh jadi getarannya sedikit berkurang. Karena kalau untuk mesin yang udah di-upgrade, getaran mesin pasti nambah. Jadi ini bearing kruk asnya kita pakai ini. Nah, kalau untuk bearing rasio yang di sini kita sama pakai koyo juga.
nomornya 6203. Ya, jadi kita memang tidak pakai laher mahal seperti high speed atau apa. Satu, dananya juga nggak begitu banyak. Kedua, yang penting pengaplikasiannya aja benar gitu. Kita jadi setiap 2 atau 3 kali balapan harus wajib ganti bearing. Walaupun belum rusak, kita harus ganti bearingnya. Karena ketika balap itu kan mesin digeber habis-habisan dia. Beda dengan motor harian. Nah, di sini juga kita nanti pakai balancer. Ini punya balancer Satria 2 tak juga, cuman ini udah kita kecilin biar bisa masuk di crankcase sebelah kanan. Ini gunanya selain biar imbang bobot mesin kiri dan mesin kanan, dia juga bisa nambah torsi gitu. Jadi putaran bawahnya tuh motor bisa beringas gitu karena torsi bawahnya udah besar. Nah, kalau blok kita ada 2 versi nih. Ini kita pakai blok RC100. Terlihat 99 cm. Ini blok baru tapi buta. Satu lagi kita pakai blok aslinya kristal 109 gitu. Jadi ini kita pakai 2 versi, tergantung kita mau turunnya di kelas apa. Kalau untuk di kelas pemula terus pemula plus, kita pakai blok yang RC100. Kalau untuk turun di kelas 2 tak open, kita pakai yang 110 bloknya. Untuk intake juga kita masih standar, cuma nanti mungkin kita porting. Karena kan dalamnya dia masih kasar gitu. Nah, untuk 2 blok ini yang berbeda, itu cc-nya juga pasti berbeda. Yuk, mari kita sama-sama hitung cc-nya seperti kayak gimana. Nah, ini kita ngitung cc-nya. Kalau kita pakai stroke Yamaha Kruk AS Yamaha Alpha, itu stroke-nya 52. Ini stroke. Diameter sehernya ini kita yang RC100 itu kan pakai operasiz 0 karena ini bloknya baru. Dia diameternya itu sehernya 52. Operasiz 0 piston. Terus ini kita kali pakai rumusan 3,14 dikali diameter piston dikali stroke 52, hasilnya dibagi 4000. Ini rumusan. Yuk kita sama-sama hitung. Tiga koma 14 dikali 52 dikali 52 dikali 52 dibagi 4000. Nah, ini hasilnya cc-nya pas 110,37728. Ini kita buletin jadi cc-nya 110. 110 cc. Kalau kita pakai blok yang 110, yang 109, blok ori-nya kristal, kita hitung lagi. 3,14 dikali diameter piston itu kita pakai 100. Oversize 100 itu diameter 54. Dikali 54 dikali stroke-nya 52 dibagi 4000.
Nih kita coba lagi 3,14 dikali 54 dikali 54 dikali stroke 52 dibagi 4000. Nah, hasilnya ini 119 cc. Karena yang di belakang komanya ini kita nggak masukin, jadi ini angka pembulatannya aja. Kita ambil depannya aja ini, 119. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau dengan diameter piston 52 kita pakai blok RC 100, ini cc-nya kita dapat angka 110. Ini kita masih bisa turun di kelas pemula plus atau pemula lokal, kita bisa turun. Ini kita bisa masuk di kelas 116 Yamaha Post1 standar tuh biasanya. Kalau untuk di cc 119 kita bisa masuk di kelas 2 tak open. Itu nanti ada Satria 2 tak, Yamaha F1 ZR gitu. Tapi ini belum underbone masuknya, karena kalau underbone itu kan kita pakai magnet special engine, terus kita pakai karbu yang lebih gede. Tapi kita dengan cc 119 bisa turun nih di kelas open. Tergantung jokinya, kalau di kelas 110 ini kelas pemula, joki-joki pemula. Kalau di open itu bisa joki pemula ataupun joki-joki yang udah seeded, yang kalau dulu tuh ada seeded A, seeded B. Ini kita bisa pakai joki itu. Jadi di sini udah jelas semuanya, apa aja yang kita rubah, apa aja yang kita pakai. Ini udah kita jelaskan untuk hasil modifikasi kruk as, terus nanti rasio beserta portingannya kita bahas di part 4 sekalian pemasangan gitu. Jadi ini kita prosesnya satu persatu dulu, kita modifin semua, baru nanti pas sudah mau pemasangan dan kita bisa lihat hasil modifnya seperti apa. Oke, segitu dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share. Terima kasih. Selamat siang.